Selamat pagi saudara-saudari sedharma. Sebelumnya terimalah salam dhamma dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Pagi ini saya juga merasa sangat bahagia karena saya bisa diberikan kesempatan untuk sharing dharma kepada saudara-saudari sedharma. Nah, tapi sebelumnya, mari kita kembali ke kesadaran kita masing-masing. Kita dengarkan suara genta. Ketika Anda mendengarkan suara genta, silakan Anda menarik nafas masuk dan menghembuskan nafas keluar sebanyak 1 kali, agar kita bisa sadar di saat ini, membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan. Baik, pada pagi hari ini saya akan sharing satu topik yang saya kira semuanya menginginkan hal ini, yaitu bahagia saat ini. Apakah hari ini Anda bahagia? Apakah Anda mau bahagia? Hari ini saya sebenarnya berharap kita bisa dua arah ya, saling sharing, tapi karena fiturnya tidak memungkinkan, jadi satu arah dulu. Nanti mungkin bisa dilanjut di percakapan WhatsApp atau diskusi lainnya. Saya percaya semua orang menginginkan kebahagiaan. Nah, sayangnya seringkali kita itu terperangkap dalam kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, coba kita renungkan, dari mana sih munculnya kebahagiaan itu sendiri? Kalau misalnya boleh saya simpulkan secara sederhana, sebenarnya sumber kebahagiaan itu ada 2. Yang pertama itu adalah sumbernya dari kebahagiaan atau kesenangan materi. Nah, ini artinya kesenangan dari ke-6 panca indera yang ada dalam diri kita. Mulai dari mata, hidung, mulut atau lidah, kemudian telinga, indera peraba, kulit, dan pikiran kita sendiri. Contohnya, ketika kita kecil, kita akan bahagia kalau misalnya kita dapat permen yang rasanya manis banget. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat permennya, kita menderita, nangis, sedih, cari mamah minta permen. Nah, kemudian seiring kita tambah besar mungkin ya, kalau misalnya mau makanan itu harus yang wanginya sedap gitu. Kalau misalnya wanginya nggak enak, mendingan nggak makan deh, karena itu membuat saya menderita, kayak gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin kita ada waktunya mencari pasangan ya. Yang pria mau cari pasangan yang enak dipandang, sebaliknya juga mungkin yang wanita mencari pria yang gantengnya enak dikonsumsi mata. Ketika Anda mendapatkannya, Anda bahagia. Ketika Anda tidak mendapatkannya, mungkin Anda kurang bahagia. Nah, selain itu juga mulai dari musik yang kita dengarkan, kalau musiknya terlalu berisik, mungkin itu membuat kita tidak bahagia, tapi kalau musiknya enak didengar, itu membuat kita bahagia. Nah, indera yang satu lagi, pikiran. Misalnya, kita akan bahagia kalau kita menjadi terkenal. Ngehits tuh di Instagram. Anak-anak zaman sekarang kan biasanya gitu ya. Maunya punya follower 1 juta gitu. Follower cuman 100 orang, saya menderita. Kayak gitu. Jadi, inilah sumber-sumber kebahagiaan yang berasal dari materi, dari nafsu keinginan. Bahagia jika pemenuhan materi terjadi, tapi menderita ketika pemenuhan materi itu tidak terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, kebahagiaan yang dari materi ini sifatnya itu sesaat,
sehingga menimbulkan penderitaan. Mengapa menimbulkan penderitaan? Karena kita menjadi budak dari nafsu kita sendiri, seperti itu. Ya, dan karena kebahagiaan ini sifatnya sesaat, ya bahagianya cuma sebentar, kemudian nanti bisa menderita lagi. Kayak kita makan makanan enak, ya bahagianya ketika makan, ketika sudah nggak makan jadi lapar lagi, ya menderita lagi, seperti itu. Nah, tapi ada jenis sumber kebahagiaan yang kedua, yaitu yang berasal dari pengembangan batin, menjaga moral, bermeditasi, melakukan sila, melakukan dana. Ya, saya mau sedikit sharing. Beberapa minggu lalu saya mengikuti online retreat yang diadakan dari Plan Village Indonesia. Retreat itu membawa banyak kebahagiaan untuk diri saya sendiri karena saya menjadi lebih sadar akan saat ini gimana kita bisa menyadari ternyata bahagia itu nggak usah muluk-muluk gitu. Kebahagiaan itu sesederhana kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan sebagaimana mestinya. Kemudian selain itu juga saya merasa ternutrisi karena saya banyak mendengarkan sharing dharma dari teman-teman sangga, teman-teman brother sister di sana, dan juga dari guru monastik itu sendiri. Saya menyadari dengan mempraktikkan dharma, batin saya menjadi lebih tenang, sehingga saya pun lebih mudah merasa bahagia, lebih mudah merasa puas. Nah, sumber kebahagiaan yang berasal dari pengembangan batin ini akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya. Karena kebahagiaannya itu tidak tergantung dari yang ada di luar, tetapi kebahagiaannya itu berada di dalam. Sehingga jika saudara-saudari sedharma bisa mengembangkan batin menjadi lebih tenang, damai, saya yakin ini adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, ngomong-ngomong soal kebahagiaan, mungkin ada baiknya kita samakan perspektif dulu nih. Sebenarnya kebahagiaan itu yang dimaksudkan Dhamma, kebahagiaan sejati itu seperti apa? Nah, saya udah sempat membaca beberapa jenis buku dan juga menonton beberapa video Dharma. Lalu saya rangkum menjadi satu biodata untuk kebahagiaan sesungguhnya. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya, lahirnya itu adalah di tempat pikiran kita. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang puas. Kenapa pikiran yang puas? Coba kita pakai contoh ya. Misalnya kita adalah orang yang mudah puas. Ketika dimasakin satu mangkok atau satu piring nasi goreng, kita udah wah bahagianya luar biasa. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya kita bukan orang yang mudah puas, misalnya saya kalau makan itu harus ada daging. Kalau misalnya nggak ada daging, saya menderita. Nah, ketika dibuatin nasi goreng vegetarian, menderitalah, merasa ada yang tidak memuaskan ya. Jadi pikirannya tidak puas. Sedangkan kalau misalnya kita pikirannya puas, di sanalah kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya itu kapan sih munculnya? Adanya di saat ini. Ya, karena saat ini adalah waktu yang sangat berharga, paling berharga untuk melakukan hidup kita sendiri. Yang sebenarnya berdampak untuk masa depan kita nantinya. Ya, kalau misalnya kita terlalu banyak memilih pikiran di masa lampau, kemungkinan besar kita bisa hidup dalam rasa menyesal, atau kalau misalnya kita kebanyakan berpikir di masa depan, kemungkinan pikiran yang muncul adalah pikiran yang khawatir atau cemas. Ya, jadi sebagai umat Buddha, saya pikir akan sangat baik jika kita bisa
membalance, menyeimbangkan pikiran kita, ya berencana boleh, tapi tetap bawa kesadaran Anda di saat ini. Nah, kebahagiaan ini punya hobi, tenang dan damai. Tenang dan damai sehingga bisa sadar. Karena kalau misalnya nggak tenang, nggak damai, pasti pikirannya kemana-mana kan. Nah, kalau misalnya kita tenang, damai, bisa sadar, dan plus lagi, bisa lebih bahagia kalau kita melepas. Memang kebahagiaan di Buddhis dan kebahagiaan materi itu bertolak belakang ya. Kalau misalnya kebahagiaan indrawi itu lebih melekat, mengekang pada sesuatu. Sedangkan kalau di Buddhis, kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang melepas. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat perumah tangga, saya kira akan sangat bijaksana jika kita bisa menyeimbangkannya. Kemudian, tujuan dari kebahagiaan. Nah, coba saudara-saudari semua renungkan. Mengapa sih Anda mau bahagia? Ya mungkin ya biar bahagia aja. Ya mungkin saya nggak mau menderita, mendingan bahagia. Ya, jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, itu tergantung diri Anda sendiri. Nah, tapi kalau misalnya tujuan bahagia di dalam Buddhis itu sendiri adalah untuk menciptakan pikiran-pikiran atau faktor-faktor mental yang positif sehingga kita bisa merealisasi nibbana atau kebahagiaan yang tertinggi. Nah, konsentrasi ini bisa muncul kalau misalnya kita bahagia. Coba bayangkan ketika Anda sedang sangat-sangat tidak bahagia, biasanya akan sangat sulit untuk konsentrasi, bukan? Nah, makanya kita harus bahagia dulu, bisa konsentrasi, supaya perlahan demi perlahan, sesuai proses kita masing-masing, kita bisa merealisasi nibbana. Nah, untuk panduan kebahagiaan itu sendiri sebenarnya ada di Manggala Sutta. Baik, mohon izinkan saya untuk membacakan arti dari Manggala Sutta, syair tentang berkah utama. Jadi dikisahkan pada waktu itu Buddha sedang ada di hutan Jeta, di wihara Anathapindika. Kemudian seorang dewa menghampiri dan bertanya melalui syair berikut. Banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharap membawa keselamatan. Terangkanlah apa berkah utama itu. Kemudian Sang Buddha pun menjawab, tak bergaul dengan orang yang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar. Menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, itulah berkah utama. Menjauhi, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada waktu atau saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar, rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat menjalankan hidup suci, menembus 4 kesunyataan mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi,
namun batin tak tergoyahkan. Tiada susah, tanpa noda, penuh damai. Itulah berkah utama. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemana juga. Itulah berkah utama. Saya kira ini adalah suta yang sangat luar biasa ya, karena jika Anda simak baik-baik, sebenarnya semuanya ini berhubungan dengan moralitas atau pengembangan batin. Nggak ada ditulis mendapatkan emas dan permata, mendapatkan harta yang berlimpah ruah, itulah berkah utama. Nggak ada gitu, karena memang itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak kekal. Nah, jadi nanti kalau misalnya saudara-saudari punya waktu lagi, silahkan untuk direnungkan kembali untuk Sutta Manggala ini. Nah, untuk teladan orang yang bahagia, kita punya satu sosok nih, guru kita yang maha agung, yaitu Guru Buddha. Anda bisa bayangkan, Pangeran Siddhartha ketika masih jadi pangeran ya, belum melepas keduniawian, harta apa sih yang tidak dia punya ketika saat itu? Dia kan seorang anak pangeran, semua materinya tercukupi, bahkan berlebih, berlimpah ruah. Namun ketika menjadi seorang Buddha pun, beliau sangat bahagia. Makan dari apa yang diberikan, bahagia. Nggak ada pilih-pilih, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Jadi semua makanannya diterima dengan bahagia, dimakan dengan bahagia. Selain itu sama tempat tidur juga ya, tidak pilih-pilih harus ada spring bed atau gimana. Buddha juga bisa tidur di mana saja dengan bahagia. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam kita sendiri. Oke, beberapa waktu lalu saya sempat menerima artikel dari salah satu teman saya. Judulnya sangat menarik, New Normal sama dengan matinya hiperrealita. Nah, coba kita breakdown dulu ya, kita pisahkan dulu, kita artikan satu persatu artinya. New normal ini sebenarnya kalau saya baca artinya bisa berbeda-beda tergantung dengan konteksnya. Nah, tapi kalau new normal di pemerintahan Indonesia saat ini adalah suatu tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 saat ini. Nah, tapi kalau misalnya arti yang lebih umum, mungkin lebih kayak ada suatu perubahan yang sebelumnya A jadi B, dan akan berubah dalam jangka waktu yang banyak dan melibatkan banyak orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hiperrealita. Hiperrealita ini sebenarnya sudah diperkenalkan istilahnya dari tahun 80-an oleh seorang sosiolog atau filsuf Prancis bernama Jean Billard. Jadi hiperrealita ini artinya adalah ketidakmampuan manusia untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata atau fantasi. Nah, saya kira hiperrealita ini sudah jadi fenomena yang sangat lumrah di tengah masyarakat kita ya. Contohnya ketika ada pertemuan dengan keluarga atau teman, mungkin beberapa orang lebih suka memainkan handphonenya, melihat scroll Instagram, Facebook, yang mungkin menurut mereka dunia mayanya itu lebih indah dibandingkan realita kehidupannya sendiri ya. Selain itu, kalau dipikir-pikir memang hidup ini sudah agak edan gitu ya. Kita melakukan pengejaran materi yang sudah tidak normal lagi. Yang biasanya mungkin menyeruput kopi itu modalnya hanya 7.000, tapi kita lebih memilih ke kedai kopi mahal yang harganya mungkin bisa 50.000. Kemudian untuk tempat tinggal, hotel yang biasa-biasa saja sebenarnya mungkin sudah cukup, tapi kita
mau beli brand hotel yang mahal, yang jutaan rupiah per malam, demi memuaskan kebahagiaan yang semu, yang ilusi gitu. Kemudian fenomena lainnya, mungkin ada beberapa teman kita di dunia nyata orangnya sangat galak, kasar gitu ya, tapi di sosial media ternyata kok dia ramah sekali gitu. Jadi antara realita dan yang tidak nyata itu agak membingungkan ya batasnya. Nah, dampak dari hiperrealita ini juga ironisnya adalah ketika kita makin punya banyak informasi tapi jauh dari fakta. Ketika kita hidup dalam dunia yang semakin kaya informasi, tapi ternyata justru malah semakin miskin akan makna. Ketika kita makin berilmu tapi makin emosional, makin terhubung lewat chat dan lain-lain, tapi semakin minim tindakannya. Miris bukan? Ya, terkadang kita memang terlalu luar biasa sehingga malah membuat hidup sendiri malah jadi susah gitu ya. Dan kembali ke judul artikel yang saya baca itu, new normal sama dengan matinya hiperrealita. Mungkin dengan adanya COVID-19 ini, kita akan punya hidup normal seperti kembali ke titik awal yang lebih normal, tidak hiperrealita seperti itu. Oke, ini slide terakhir saya. Ini tips dari saya untuk bahagia di tengah pandemi. Nah, yang paling pertama adalah memahami hidup adalah duka, tidak memuaskan. Dan hidup itu anicca, berubah-ubah, tidak kekal. Saya kira kita semua sudah banyak tahu ini ya, tapi seringkali kita tidak paham dan bahkan lupa. Jadi kita tetap menderitanya berulang-ulang gitu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari sedama, ingatlah dan pahamilah hidup ini memang sudah adanya tidak memuaskan. Memang sudah adanya berubah-ubah, tidak kekal. Kita sering mendengar bahwa hidup ini seperti roda. Kadang kita ada di atas, di bawah, sudah di bawah lagi, kemudian ke atas, sudah di atas, ke atas lagi. Dengan memahami hal ini, kita dapat berdamai dengan kehidupan kita sendiri. Karena hidup selalu berubah, sebagai manusia juga kita harus bisa beradaptasi dan berubah juga mengikuti perkembangan zaman. Jika kita melekat di satu fase kehidupan yang kita sukai dan menolak perubahan, bisa jadi kita tidak bisa melanjutkan hidup karena kita gagal untuk beradaptasi. Kemudian poin kedua adalah memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, sama seperti yang hiperrealita tadi itu, kadang kita sebagai manusia itu nggak bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Kadang yang sebenarnya kebutuhan kita kira itu keinginan, tapi yang sebenarnya keinginan malah kita kira kebutuhan. Dengan memahami perbedaan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing, kita dapat mengatur ekspektasi hidup kita dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih bahagia. Misalnya ketika Anda ingin coklat, berarti ini kan hanya ingin gitu. Sebenarnya bisa juga Anda tidak perlu makan coklat. Dan karena Anda paham ini adalah keinginan, jadi Anda bisa belajar lepaslah itu. Sebaliknya ketika Anda sudah kehabisan beras, tidak punya makanan, namun Anda sadar bahwa ini adalah kebutuhan yang perlu Anda penuhi, setidaknya jika Anda tidak punya materi yang cukup, Anda akan mengusahakan, misalnya entah cari pinjaman terlebih dahulu atau mencari barang pengganti beras yang lebih murah sehingga kebutuhan Anda bisa tetap tercukupi. Dengan demikian, Anda bisa lebih bahagia, bisa memahami mana yang perlu Anda kejar, mana yang tidak perlu Anda kejar, atau silahkan dilepaskan.
kapan Anda harus mengejar target Anda, kapan Anda harus merasa cukup puas dengan kinerja kerja Anda misalnya. Nah, kemudian hiduplah saat ini. Seperti yang tadi sempat saya bilang, gak ada waktu yang lebih baik dari saat ini. Sebagai umat Buddha, kita sangat beruntung karena Buddha mengajarkan kita tentang hidup berkesadaran. Meditasi memang ada meditasi duduk, berjalan, atau melakukan meditasi sambil mengerjakan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Poin yang paling pentingnya adalah Anda sadar Anda sedang melakukan apa, Anda sadar emosi yang terjadi dalam diri Anda, dan Anda merasakan Anda sadar penuh ketika melakukannya, tidak pikirannya kemana-mana. Seperti yang sudah saya bahas di bagian awal, meditasi ini sangat penting untuk mengembangkan kualitas batin kita, dan supaya lebih bahagia juga. Nah, hidup saat ini itu nggak berarti kita nggak boleh punya rencana di masa yang akan datang ya. Kita tetap perlu rencana, tapi kita harus cukup bijaksana untuk menyeimbangkan rencana kehidupan kita dan kesadaran kita di saat ini. Dan itu memang perlu latihan. Saya juga sama-sama masih belajar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan cinta kasih dan rasa terima kasih kepada diri sendiri dan orang lain. Saya kira ini praktik yang sangat sederhana, tapi jika Anda bisa benar-benar rasakan, luar biasa bisa membuat bahagia. Sebaliknya, hindari membanding-bandingkan diri Anda dengan orang-orang lain. Mengapa? Karena ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang yang lebih daripada Anda sendiri, mungkin Anda merasa hidup Anda tidak memuaskan. Sebaliknya, ketika Anda melihat orang-orang yang di bawah Anda, hati-hati, Anda bisa cenderung punya ego bahwa Anda merasa lebih dari mereka. Yang perlu kita sadari adalah kita paham bahwa setiap orang sudah memiliki karmanya masing-masing. Jika Anda ingin memiliki buah karma yang lebih baik, lebih manis, tentu Anda harus berusaha menanam kebajikan yang lebih lagi. Lakukan kebajikan sewajarnya, sebisa mungkin yang Anda lakukan tanpa diiringi rasa serakah ya. Karena terkadang kita ingin menanam karma baik sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, dan malah salah gitu. Yang fokusnya adalah fokus ego kita di sana. Saya kira setiap orang punya bahasa cinta kasihnya berbeda-beda ya untuk diri sendiri. Ada yang senang sama diri sendiri ketika melakukan satu aktivitas yang memang digemari. Ada juga yang mungkin senangnya nulis buku harian, curhat dengan diri sendiri. Itu juga bisa Anda salurkan melalui media-media yang Anda gemari. Nah, untuk rasa terima kasihnya, berterima kasihlah kepada diri Anda sendiri. Anda sudah berjuang sampai saat hari ini, itu bukanlah perjuangan yang mudah, ya. Bisa juga berterima kasih mulai dari tangan Anda, kepada mata Anda, hidung Anda. Coba Anda bayangkan ketika salah satu anggota tubuh Anda hilang, pasti awalnya Anda akan menderita karena kehilangan, kan? Jadi ketika Anda masih miliki semuanya lengkap, syukurilah, berterima kasihlah. Dan yang terakhir, kembangkan cinta kasih dan rasa terima kasihnya ke orang lain juga. Nah, saya kira untuk di pandemi ini memang salah satu bentuk cinta kasihnya harus physical distancing gitu ya, agak aneh dan tidak biasa kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Tapi mengetahui pandemi ini berbahaya kalau misalnya kita berpelukan atau dekat-dekat dengan orang lain, kita harus cukup bijaksana. Mungkin salah satunya bisa Anda bisa juga mempraktikkan
dengan bermeditasi, mendoakan agar semua makhluk hidup bahagia, atau dengan meditasi cinta kasih. Dan saya percaya ketika Anda berdoa dengan tulus, dengan cara yang benar, getaran-getaran doa itu akan sampai kepada orang-orang yang Anda tuju, termasuk diri Anda sendiri. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Dan saya juga mau mengajak saudara-saudari Sudharma untuk sedikit berkreativitas, yaitu dengan menuliskan hal-hal yang ingin Anda syukuri. Dan ini juga bisa jadi untuk aktivitas saudara-saudari Sudharma beserta dengan keluarga dan anak kecil ya, dengan adik-adik Gabi. Nah, yang dibutuhkan sangat mudah, kertas, gunting, dan bolpen. Kertasnya juga bebas, mau ukurannya sesuai keinginan saja. Nah, kita bisa buat ini, mau digunting membentuk hati yang penuh cinta kasih. Deng. Oke, kemudian dituliskan. Nah, dituliskan saya bersyukur. Nah, kemudian silahkan Anda tuliskan hal-hal apa saja yang membuat Anda bahagia. Misalnya, saya bersyukur saya bisa bernafas, saya hari ini masih bisa bermain gitar, saya hari ini masih bisa video call dengan keluarga saya. Bisa dituliskan sebanyak-banyaknya yang punya makna tertentu buat Anda sendiri, sehingga nanti ketika hidup mungkin agak berat dan Anda mulai merasa agak menderita, kembali lihat kertas ini supaya Anda tetap bersyukur. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mendoakan agar saudara-saudari Sudharma semuanya tetap semangat apapun yang terjadi dan tetap bersyukur supaya bahagia. Terakhir, mari kita akhiri dengan melakukan aspirasi. Mari kita beranjali. Beranjali, pejamkan mata. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha. Saya merasa cukup. Saya puas dengan apa yang dimiliki. Saya tidak akan banyak mengeluh. Saya tidak akan banyak menuntut. Saya bersyukur dengan apapun yang saya miliki. Saya lengkap, saya cukup, saya puas, saya damai, dan saya bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.